pay for your barbarism! Halo Brad, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa di rutinitas pergabutan gua mau ngerangkum film dan mengusirkan tentang alur film. Oke, seperti biasa untuk mempersingkat waktu kita langsung ke topik rangkumannya. Pada tahun 479 sebelum Masehi, 1 tahun setelah pertempuran terkenal di Thermopylae, Dilios, sebuah hoplite angkatan darat Sparta, memulai kisahnya dengan menggambarkan kehidupan Leonidas I dari kecil ke kerajaan melalui doktrin Spartan. Puny, sickly, or misshapen. Diawali dengan ritual suku Spartan memilih bayi-bayi normal tidak cacat agar dapat dilatih dan dibesarkan menjadi sosok Spartan yang tangguh. Tradisi agoge sebutannya memaksakan anak-anak Spartan mengikuti tradisi turun-temurun untuk melatih dan mempertajam insting terkuat dalam tubuhnya. On the battlefield, Kembali ke 30 tahun sesudah masa yang mengerikan tersebut, tepatnya di masa kini, diperlihatkan Dilios, tangan kanan sang raja yang menceritakan tentang masa-masa pelatihan sang raja dan menceritakan tentang keadaan negeri Spartan yang akan melakukan peperangan. Oh, King Leonidas! It's been more than 30 years since the wolf and the winter cold. It was King Leonidas himself. Scene pun berganti memperlihatkan utusan Xerxes, Raja Persian, mendatangi penduduk Spartan. Dengan kedatangan utusan Xerxes yang estimasinya meminta pajak atau jatah untuk memperlihatkan ketundukan Spartan ke Raja Xerxes berupa tanah dan air. Belum selesai dari itu, utusan Xerxes juga mengintimidasi dengan melihatkan tengkorak kepala dari raja-raja yang telah ditaklukkannya kepada para penduduk Spartan. earth and water. You rode all the way from Persia for earth and water. Akan tetapi, the King of Spartan, Leonidas, raja para Spartan, tidak tinggal diam. Dengan bijak dan tegasnya, King Leonidas pun menolak dan menantang dengan menceburkan utusan Xerxes ke sumur kematian. Now that's a bit of a problem. And water. Threaten my people with slavery and death. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city. Insult my queen. This is Sparta! Mampus lu aja. Di situasi seperti itu, King Leonidas pun sadar akan keputusannya. Dengan adat turun-temurun dari suku Spartan, Leonidas pun pergi menuju ke tempat Ipor. Ialah manusia yang buruk rupa dikarenakan hasil dari perkawinan saudara. Sang raja pun meminta persetujuan Ipor agar mengizinkan untuk berperang. Perlu diketahui di sini Ipor adalah penyihir dari negeri Spartan yang ramalannya tepat. Akan tetapi di balik sumber kekuatan Ipor ialah Oracle, nenek moyang Spartan. Consult the oracle. Old wretches of the needs of men, remnants of a senseless tradition. Even Leonidas. Setelah melewati ritual pemanggilan, Ipor pun tidak menyetujui apa yang dipinta sang raja, dikarenakan hari yang telah raja tentukan bertepatan dengan tradisi festival suku Spartan, yaitu Carnia, tradisi yang mengharuskan suku Spartan melaksanakannya. Ancient festival. Sparta wages no war at the time of the Carnia. Leonidas, the full moon upon Honor the Carnia!
Akan tetapi disinilah terungkap ternyata para Ephors ngetit itu sudah disuap oleh utusan Xerxes dengan beberapa kantong emas dan menjanjikan harta tahta wanita. Diperlihatkan sosok tubuh gemuk besar hitam lagi. Dengan bimbang dan cemas sang raja pun pulang. Sampailah di rumah, lebih tepatnya di kamar, berceritalah raja kepada Queen Gorgo, menceritakan apa yang sudah didapatkannya. Dengan sifat dan ketulusan hati seorang istri, sang ratu pun mengajak bermetamorfosis dan menenangkan sang raja. Scene berpindah, sang raja pun bersiap-siap untuk berjalan dengan mengumpulkan 300 pasukan terbaik Spartan. Dan ini Artemis, panglima perang Spartan. Raja pun memotivasi prajurit Spartan yang mengikuti perang ini. Tak lama kemudian datanglah Theron, konsul korup bersama para dewan-dewan lain untuk mengingatkan sang raja bahwasannya tidak diperkenankan untuk berperang. Namun alibi sang raja pun bermain, bahwasannya prajurit yang dibawa raja yang berjumlah 300 orang dianggapnya bodyguard untuk menemani dia berjalan santai. Dan di pertengahan perjalanan bertemulah suku Arcadians yang mengetahui bahwa tentara Spartan akan berperang. Mereka pun mensupport dan membantu tentara Spartan. I heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. Scene pun memperlihatkan pembangunan tembok tinggi dan kokoh yang dibangun oleh batu dan mayat pengintai Persia. Di sela pembangunan, utusan Xerxes pun datang. Tak banyak waktu lama, Daxos, pasukan elit Spartan, menebas lengan utusan Xerxes tersebut. Kembali ke King Leonidas, ia bertemu dengan Ephialtes, seseorang yang berbentuk aneh, cacat fisik dengan kemauan yang tinggi. Dia meminta bergabung dengan prajurit Spartan. Namun keputusan King Leonidas tidak menerima sebab kriteria menjadi prajurit Spartan tidak Ephialtes miliki. Dengan rasa sedih bercampur amarah, Ephialtes pun menghardik suku Spartan, dan orang inilah yang akan menjadi benalu. Scene pun berpindah ke sang raja yang telah sampai di pinggiran pantai, di sela-sela lembah berhadapan dengan lautan. Di situasi itu mendukung posisi prajurit Spartan. Hot Gates sebutannya. Tentara Spartan pun menyiapkan formasi plank. Ilmu sedikit nih, perlu kalian tahu asal muasal kata dari palang atau malang itu diambil dari kata plank, formasi bertahan suku Spartan. Kembali ke Spartan, formasi plank pun siap. Kubu Persia pun menyerang, namun dengan mudah para tentara Sparta memukul balik mundur dan menjatuhkannya ke dalam laut. Kemenangan pertama di kubu Sparta. Namun di sela jeda peperangan, akhirnya sang God of King Xerxes datang dan menemui King Leonidas secara pribadi untuk bernegosiasi dan membujuknya untuk menyerah. Dalam pertukaran untuk kesetiaannya, menawarkan kekayaan dan kekuasaan, akan tetapi King Leonidas dengan keberanian dan konsistensi tinggi, ia pun menolak, dan sebaliknya sang raja pun mengolok-olok Xerxes untuk kualitas rendah dari prajurit fanatiknya. Left a nasty crack in my leg, so kneeling. Sebagai tanggapan Xerxes, Xerxes pun mengirimkan pasukan elitnya, yaitu Dewa Malam. Meskipun beberapa tentara Sparta dibunuh dan gugurnya anak dari seorang panglima, mereka secara heroik bisa mengalahkan Dewa Malam, meskipun dengan bantuan sedikit dari Arcadians. The Immortals.
Show us once what we can do. Pada hari kedua, Xerxes pun mengirim tentara baru dari Asia dan negara di Persia, termasuk gajah perang, untuk menghancurkan tentara Sparta untuk selamanya. Tetapi usaha itu tidak berhasil, selalu dikalahkan oleh prajurit Sparta. Our eyes bear witness to the grotesque. Xerxes dispatches his monsters from half the world away. Sementara itu, Elpiates yang cacat bertemu dengan Xerxes dan memberitahukannya tentang sebuah jalan rahasia yang dapat digunakan untuk mengepung tentara Sparta dalam pertukaran untuk kekayaan, kemewahan, dan terutama seragam. I want to do that for them. Dasar benalu bangsat lu. Arkadians pun mundur setelah mengetahui pengkhianatan Elpiates, tetapi King Leonidas dengan pasukannya tetap tinggal. Spartans never retreat. Spartans never surrender. The man will leave with me. Children! Leonidas memerintahkan Dilios yang terluka untuk pulang, namun ia enggan untuk kembali ke Sparta dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Deliver my final orders to the council. Tell them my story. Tell of victory. Di Sparta sendiri, Ratu Gorgo mencoba membujuk Dewan Sparta untuk mengirim bala bantuan untuk membantu pasukan Leonidas. Theron, seorang politikus yang korup, mengeklaim bahwa ia memiliki dewan dan mengancam ratu yang enggan tunduk pada tuntutan seksualnya. Sebagai imbalan atas bantuannya, sang ratu pun mengiyakan. Ketika Theron mempermalukannya di depan dewan, Gorgo pun membunuh dia, dan sekantong emas yang diberi Xerxes kepada Theron pun jatuh dari jubah ke lantai. Menandai pengkhianatannya, Dewan akhirnya setuju untuk mengirim bala bantuan. Pada hari ketiga, Persia dipimpin oleh Elpiates melintasi jalan rahasia dan mengepung tentara Sparta. Jenderal Xerxes kemudian menuntut penyerahan diri mereka. Leonidas kemudian melepaskan helmnya, menjatuhkan perisai dan tombaknya, dan berlutut, membuatnya terlihat seolah-olah ia telah menyerah sebelum Leonidas meneriaki nama Stelios, pasukan elit Sparta yang melompat di atasnya dan membunuh Jenderal Xerxes. Xerxes menjadi marah dan memerintahkan pasukannya. Leonidas dan tentara Sparta yang tersisa tetap berjuang sampai mereka akhirnya menyerah pada serangan anak panah. Dan disinilah dunia takjub akan kegigihannya, keberanian suku Sparta, hingga ia dijuluki dengan titisan dari Hercules dan keturunan asli bangsa Yunani yang pemberani. His roar is long and loud. The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself. Old Leonidas gives testament to our bloodline. Dilios setelah kembali ke Sparta menyimpulkan kisah di depan dewan, terinspirasi oleh pengorbanan sang raja mereka. Persia sekarang akan menghadapi tentara Yunani yang lebih besar, 40.000 tentara yang dipimpin oleh 10.000 tentara Sparta. Setelah satu pidato terakhirnya memperingati 300, Dilios sekarang menjadi kepala. Sekian dari gue, bye bye.